sukacita di dalam Tuhan. Di balik masker itu berikan senyuman yang paling baik. Mari bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Bilang sama kanan kiri, Tuhan ada di sini. Tuhan hadir di sini. Haleluya. Berwajah yang mau bersorak bagi Dia. Beri tepuk tangan paling dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Bisa tepuk tangan lagi bagi Tuhan. Haleluya.
Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak. Bisa lebih keras lagi untuk Tuhan pastinya. Yesus, Kaulah Tuhan, Tulus nama lagi dong. Raja pemenang, bersorak. Kami arahkan pandangan kami kepada Kristus Yesus, Kaulah Tuhan, Tulus nama agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus. Nanti katakan sama-sama. Paling dahsyat bagi Dia. Sorakan haleluya, haleluya. Sorakan haleluya. Mari buka kedua tangan kita, kita masuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Di tempat ini Engkau ada bersama-sama dengan gerejamu. Di tempat ini Engkau hadir mengurapi setiap kami. Lebih daripada mengangkat tangan dan bernyanyi menyembah Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan di tempat ini. Hati kami Tuhan pagi ini seperti rusa yang merindukan air sungai, seperti tanah yang kering, kerontang, gersang kami tanpa Tuhan. Sekali lagi Tuhan, lawat gereja-Mu. Sekali lagi lawat setiap kami Tuhan. Lawat kami Tuhan, segarkan jiwa kami, segarkan hati kami. Biarlah Roh-Mu tinggal di dalam kami. Sehingga kesadaran kami penuh tertuju pada Tuhan. Roh Kudus, Engkau berkuasa penuh. Permuliakanlah Yesus lewat ibadah ini. Dalam nama Yesus kami buka hati kami. Lebih dalam lagi Roh Kudus, Engkau membimbing dan menuntun kami. Lebih dalam lagi Engkau nyatakan kuasa kasih Kristus di dalam kami melalui pujian penyembahan ini dalam nama Tuhan Yesus. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku, anugerah-Mu melimpah bagiku. Silakan duduk kembali dalam sikap berdoa. Takkan berakhir. Mari bersama katakan, kasih setia-Mu sungguh ku kagum akan pribadi-Mu. Katakan bersama-sama, benar Tuhan, tak sedetik pun Kau tinggalkanku, anugerah-Mu melimpah bagiku. Yang percaya boleh buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan, katakan takkan berakhir. Takkan berakhir kasih setia-Mu, sungguh ku kagum
kami tinggikan, layak kami agungkan, dan layak kami sembah di dalam kehidupan kami, bahkan di dalam keluarga kami. Engkau Allah yang layak untuk diagungkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami meninggikan Engkau, maka Engkau akan menarik banyak orang datang kepadamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau baik. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir dalam ibadah kami hari ini. Dan kalau Engkau hadir, sesuatu pasti terjadi. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terbelenggu dibebaskan. Bahkan kami percaya yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Lawat setiap kami siang ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus dapat menjangkau setiap kami. Roh Kudus dapat berkarya dalam hidup kami. Sampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Kami siap untuk diberkati. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap diberkati sama-sama dengan saya, katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Ini yang udah dibuka. Thank you. Ya, sekali lagi bisa shalom. Kayaknya mayoritas kaum Hawa di sini ya. Tapi siapapun yang hadir, Tuhan mengasihi setiap saudara. Kita berikan sekali lagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Senang sekali kesempatan diberikan saya bisa sharing hari ini di sini. Nama lengkap saya Marilinda Sumbayak. Saya menikah dengan pendeta Jaliaman Sinaga. Dan Tuhan memberikan 3 orang anak. Yang pertama perempuan, kedua wanita, ketiga cewek. Anak pertama saya menikah dan tugas di sini dengan Marga Marpaung dan memiliki 2 orang anak laki-laki. Dan anak kedua saya itulah Aca Sinaga yang menikah dengan Andy Ambarita yang tinggal di Sydney, Australia. Dan ibadah kedua Aca akan datang di sini untuk memberikan kesaksian. Jadi Andy sudah kembali ke Sydney tapi Aca masih ada di sini. Nah, saya dan Pak Jaliaman membantu di Biro Pernikahan di BPP Sinode Pusat GBI. Dalam rangka tugas saya akan ada di Tapanuli, BPD Tapanuli. Jadi Pak James katakan bagi berkat dulu Bu di tempat kita di Amplas ini. Dan saya bersuka cita boleh hadir baik bersama Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah maupun yang saat ini ada di tempat ini. Kita berikan dulu kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, dari GBI Sinode, maka bulan Juni itu ditetapkan bulan keluarga. Ya, ada khotbah yang sudah disiapkan untuk keluarga. Kenapa? Karena keluarga itu penting di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sangat concern dengan keluarga. Kalau Tuhan aja concern dengan keluarga, seharusnya kita pun concern dengan keluarga. Dari lembaran pertama Alkitab, sudah dicatat terciptanya keluarga. Itulah opung kita, opung Adam, dan odol, opung doli Adam. Dan obor, opung boru Hawa. Ya, itu adalah keluarga pertama. Walaupun keluarga pertama ini gagal, tapi Tuhan tidak mendelete mereka. Tuhan menjanjikan adanya keselamatan. Dan rencana penyelamatan Allah itu terwujud dengan Tuhan memanggil keluarga demi keluarga. Dimulai dari keluarga, kita lihat keluarga Nuh, kemudian Abraham, Sarai, ya, dan kita lihat akhirnya jadi keluarga Israel, keluarga besar Israel. Dan kita lihat dalam perjanjian baru, kita lihat itulah melalui Yusuf dan Maria. Jadi keluarga itu penting. Coba buka. Yo media bantu. Ayat terakhir dalam perjanjian lama itu bunyinya apa? Ayat terakhir Maleaki. Coba buka. Sudah ketemu? Oke, kalau nggak ketemu kita baca ya. Kita buka dalam Maleaki. Siapa yang sudah ketemu? Belum? Yo, Maleaki pasal 4 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan.
maka ia akan membuat hati siapa? Bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anaknya kepada siapa? Bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Alkitab Perjanjian Lama ditutup dengan perkataan hati bapak-bapak akan berbalik kepada anaknya. Dan hati anak-anak akan berbalik kepada bapaknya. Enggak dibilang hati mama-mama. Tapi hati bapak. Karena apa? Sering sekali yang menjadi persoalan adalah antara bapak dan anak. Kalau mama ini gimana pun juga hati itu tetap emosi itu lebih kuat di wanita. Ya, lebih bisa memeluk, lebih bisa untuk menyelesaikan setiap konflik. Nah, jadi tapi hati bapak-bapak akan berbalik. Dan dimulai lagi Matius pasal 1 ayat yang pertama. Kita perjanjian baru dibuka dengan satu ayat. Matius 1 ayat 1. Judulnya apa? Silsilah Yesus Kristus. Ayat 1 bertulisnya apa? Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jelas. Silsilahnya jelas. Berarti silsilah itu bahasa Bataknya tarombo. Tarombo itu bukan istilah bisnis, tapi istilah apa? Keluarga. Bahkan nanti ditutup dalam kitab perjanjian baru, itulah Wahyu yang menceritakan bahwa kita ini akan menjadi mempelai Kristus yang wanita yang akan dijemput oleh mempelai pria. Katakan amin. Dan mujizat pertama yang Tuhan lakukan bukan Lazarus dibangkitkan yang mati. Tapi mujizat pertama tuh di mana? Di Kana, di pernikahan. Berarti keluarga itu penting. Hari-hari terakhir ini kita harus kembali melihat keluarga kita. Karena kalau kita tidak concern dengan keluarga kita, maka dunia ini yang akan mendidik anak-anak kita. Dunia ini akan merebut keluarga kita kalau kita tidak perhatikan keluarga. Nah, tema yang saya bawakan di ibadah yang jam ini berbicara tentang love and respect, ya, kasih dan penghargaan yang seharusnya minggu lalu disampaikan. Ya, saya khotbah ini minggu lalu di Ambon, ya. Nah, hari ini saya khotbah dulu yang ibadah kedua. Ibadah yang ketiga nanti khotbahnya beda. Ya, ibadah yang ketiga bagaimana menanamkan nilai-nilai luhur dalam keluarga. Jadi kalau mau dengar lagi silahkan. Karena saya ingin berbagi tentang keluarga. Betapa pentingnya keluarga. Next kita lihat PowerPoint kita bisa disampaikan. Hari ini kita belajar sikap hormat dan kasih dalam keluarga. Kalau hormat dan kasih tidak ada dalam keluarga, maka dapat dipastikan keluarga itu sulit menjalankan aturan Tuhan dan sulit mengalami berkat Tuhan. Karena dasar daripada keluarga itu adalah hormat dan kasih akan Tuhan. Mari kita buka Efesus pasal yang kelima. Bisa dibantu media. Efesus pasal yang kelima. Kita mulai dari ayat yang ke-20. Efesus yang kelima ayat 20. Yuk kita baca sama-sama. Yang kita bawa Alkitab kita buka. Efesus 5 ayat yang 20. 2, 1. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. 22. 23. 24. Demikian jugalah istri kepada suami dalam segala hal. 25, bapak-bapak saja lebih kuat. Dan telah menyerahkan dirinya baginya. 26. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita masuk dalam pernikahan, ya Tuhan sudah memberikan aturan. Karena yang menciptakan pernikahan itu bukan manusia. Ketika Allah menciptakan Adam seorang diri, maka Tuhan memberikan tugas untuk menamai binatang-binatang. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok, tea, belum, betul? Ya.
Dia bertugas. Tetapi Kejadian 2 ayat 18 firman Allah berkata, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Tidak baik Adam seorang diri saja. Saya boleh katakan, tidak baik laki-laki seorang diri saja. Kalau dalam pernikahan saya, tidak baik Jaliaman Sinaga seorang diri saja. Dia perlu penolong yang sepadan. Katakan penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan artinya karena Tuhan berkata tidak baik manusia itu seorang diri. Ya. Untuk menjadikan pria lebih baik diperlukan seorang wanita. Tetapi wanita harus menjadi penolong yang sepadan. Bukan penolong di atas. Aku kan penolong, tapi dia ngatur semua. Kalau orang Batak bilang ada istilahnya polisi toba. Ya, saya baru dari Ambon, Bapak Gembalanya bilang, ini istilah bagus juga. Kita mengenal namanya Panglima. Tapi di rumah tangga bisa jadi ada Pang-6. Siapa itu Pang-6-nya? Istrinya. Bahasa Inggris bagus juga. Bahasa Inggris kalau saya punya papa mertua artinya father in law. Kalau saya punya mama mertua, mother in law. Kalau saya punya saudara perempuan, saudara ipar perempuan, sister in law. Saudara laki-laki, ipar laki-laki, father in law. Tapi kenapa istri kok gak ada law-nya ya? Because she is a law. Nah, bahasa Inggris pasti tahu. Karena dia hukumnya. Nah itu joke. Menunjukkan betapa sebenarnya kalau rumah tanggamu mau diberkati, istri itu harus berada pada posisi yang benar. Untuk menjadikan pria lebih baik perlu seorang wanita. Tapi wanita harus menjadi penolong yang diambil dari tulang rusuk persis di samping. Bukan tulang kepala jadi polisi toba. Bukan juga dari tulang kaki wanita tuh diinjek-injek semaunya daripada suaminya. No. Tetapi kita harus melakukan firman Tuhan. Wanita itu adalah pendamping, penolong yang sepadan. Ketika pria mengerti akan hal ini, maka Petrus katakan, kalau engkau hidup bijaksana dengan istrimu, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Kalau kita tidak hidup bijaksana dengan istri kita, maka doa kita cuma sampai di plafon. Supaya doamu tidak terhalang. Ya, betapa penting posisi suami yang Tuhan mau, posisi istri yang Tuhan mau. Jalankan. Karena apa? Kita istri, kepala adalah suami. Tetapi belum titik, masih koma. Kepala daripada suami masih ada, itulah siapa? Kristus. Jadi ibu-ibu kalau ada apa-apa sama bos, lapornya sama big boss. Jangan marah-marah sendiri. Jangan emosi sendiri. Kita harus jadi wanita yang bijaksana. Amsal 14 berkata, wanita yang bijak mendirikan rumahnya. Tetapi yang bodoh menghancurkan dengan tangannya sendiri. Kata bijak dan bodoh bukan berarti S1, S2, S3. Kalau perlu sampai S lilin. Bukan. Tetapi sikap hati yang bijaksana. Itu yang diperlukan. Nah yang saya mau sampaikan. Gimana saya mau khotbah 30 menit Pak. Waduh rasanya sulit buat saya. Tapi karena saya harus taat. Nah kalau kita lihat Efesus pasal yang kelima. Kita buka Alkitab kita. Rata-rata orang langsung membaca dari ayat 22. Hai istri, tunduklah. Padahal ada ayat 20 dan ayat 21. Ayat 20 berbicara tentang apa? Ucaplah syukur senantiasa. Ayat 21-nya, next. Dan rendahkanlah dirimu seorang akan yang lain. Ini yang mau kita belajar. Bahwa di dalam pernikahan harus ada kata sikap hormat dan mengasihi di dalam diri kita. Dikatakan menganggap yang lain lebih utama dalam diri kita. Nah PowerPoint-nya bisa disampaikan. Betapa Tuhan merindukan. Lanjut karena kita sudah baca. Betapa Tuhan merindukan sikap hormat dan kasih ini dalam keluarga. Karena keluarga merupakan komunitas utama dan pertama dalam hidup semua orang.
Saya belajar untuk berjalan, belajar untuk merangkak, belajar untuk berkata-kata, belajar untuk ngomong. Itu di mana semuanya? Di keluarga. Ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Orang dunia aja bisa tahu. Tetapi kenapa keluarga-keluarga Kristen tidak mengalami harta yang paling berharga dalam keluarganya? Seharusnya dia bangga. Seharusnya saya bisa bangga menceritakan papa saya. Saya bangga menceritakan mama saya. Saya bangga menceritakan kehidupan pernikahan papa mama saya. Bahkan saya pun harusnya bangga menceritakan pernikahan saya. Dan saya harus bisa bangga menceritakan pernikahan anak-anak saya. Kenapa? Pernikahan Anda hari ini adalah gambaran pernikahan anak-anakmu kelak. Bagaimana kau hidup di dalam pernikahan hari ini? Kalau engkau dengan suami cekcok terus. Lagi pacaran sih cocok. Betul? Ceweknya datang telat 1 jam, cowoknya gak marah. Ih, telat aku bang, gak apa-apa lah. Aku lihat kau datang aja udah senang. Betul? Itu lagi pacaran. Tapi kalau sudah menikah, lagi belanja, masih di dalam pajak itu, belum aja selesai sudah ditelepon, cepat. Cocok, nanti jadi cekcok. Gimana, masih ada cocok di sini? Tuhan mau dalam kehidupan pernikahan kita bangga. Karena apa? Kalau pernikahan Anda hari ini ada cekcoknya, ada masalah, yuk beresin. Karena kalau Anda tidak pulihkan keluarga Anda hari ini, itu akan menjadi gambaran pernikahan anak Anda kelak. Karena 1 hari 24 jam dia melihat papa dan mamanya. Banyak anak yang menderita saat ini. Karena mereka tidak menemukan keharmonisan di antara papa dan mama. Padahal Tuhan menciptakan keluarga sejak awal. Karena Allah rindu memberkati keluarga. Tahukah Bapak Ibu kenapa keluarga diciptakan pada hari ke-6, hari terakhir. Bukan hari pertama, bukan hari kedua. Tapi hari terakhir. Siapa yang tahu? Karena apa yang dibutuhkan keluarga Tuhan sudah sediakan. Kita harus percaya kalau saya ada di dalam pernikahan itu bukan karena maunya saya saja. Tapi saya sedang menggenapi rencana Tuhan yang indah. Dia sebagai komunitas terkecil yang Tuhan ciptakan. Di mana Tuhan mau membangun komunitas yang lebih besar. Itulah gereja yang terdiri dari keluarga-keluarga. Kalau keluarga diberkati, gereja akan diberkati. Kalau keluarga diberkati, bangsa dan negara ini juga akan diberkati Tuhan. Dimulai dari keluarga. Yuk kita peduli dengan keluarga kita. 1 hari berapa jam kau berikan waktu untuk anakmu? 1 jam berapa hari kau ngobrol dengan pasanganmu? Dengan suami, dengan istri. Udah gak bisa ngobrol bu, gak bisa nyambung. Kalau nanti ngobrol sebentar lagi berantem kami. Kalau berantem ngeri lagi bu. Maaf. Itu kata-kata dari kebun binatang keluar bu. Aduh, itu namanya KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Tapi KDRT dalam bentuk verbal. Saya pernah konseling seorang istri bilang. Saya itu diperkatakan sama suami saya sebagai perempuan yang gak bener bu. Saya sakit hati sekali, saya sakit hati. Saya katakan kalau kita memanggil pasangan, memanggil anak-anak kita dengan sebutan-sebutan yang tidak pantas. Sebenarnya kita sedang menghina sang pencipta. Betul? Jangan biasakan. Semua kita kasih nama, begitu anak kita lahir kita kasih nama yang bagus. Betul? Tapi begitu besar marah langsung bilang nama-nama binatang. Aduh saya minta dalam nama Yesus mari kita biasakan untuk tidak memperkatakan itu. Ada satu sikap hormat dan mengasihi antara orang tua suami dan istri. Antara orang tua dan anak. Itu dimulai dari suami istri. Ketika suami istri saling mengasihi. Kalau suami lagi negur istri, istri jangan langsung marah. Tenang dulu, terima dulu.
Kalau istri juga ngomong, suami jangan langsung diam, kau nggak tahu apa-apa, jangan. Mari kita bangun komunikasi di dalam keluarga. Karena apa? Tuhan mau sebenarnya harmonis, kebahagiaan itu terjadi. Di mana anak-anak kita bisa melihat papa mamanya itu bahagia, bisa membangun mesbah keluarga, berdoa bersama-sama. Yuk kita mulai PowerPoint kita. Lanjut. Sebagai komunitas yang Tuhan mau, ya, maka nomor 1, suami harus mengasihi istri seperti siapa? Kristus mengasihi jemaat. Nah, kalau tanpa yang tadi rendahkan diri dan mengucap syukur sulit. Tapi Tuhan udah ajar, rendahkan dirimu dan ucaplah syukur dan rendahkan diri. Dan suami, kasihilah istrimu. Memang bapak-bapak, saya maklum. Wanita ini kadang-kadang susah untuk dimengerti. Lain di bibir, lain di hati. Ya, coba kalau dia pulang, ketemu istrinya mulai nangis. Suaminya tanya, ada apa Inang? Istrinya jawab, enggak ada apa-apa. Begitu dibilang, enggak tapi udah mau nangis. Enggak ada apa-apa. Si suami dengernya tidak ada apa-apa. Makanya saudara ditinggal. Begitu ditinggal saya tanya, istri tambah ketawa, tambah senyum apa tambah nangis? Tambah nangis. Begitu balik lagi suaminya tanya lagi, Inang ada apa kau? Tetap dia jawab apa? Enggak ada apa-apa. Kenapa? Itu perbedaan pria dan wanita. Laki-laki itu pakai logika, perempuan itu pakai perasaan. Mungkin dia berkata begini, hasian, lihatlah mukaku ini, mukaku udah kayak gini pakai ditanya-tanya lagi, pasti ada masalah. Maunya wanita begitu, tapi ingat laki-laki itu nangkapnya pakai logika. Begitu dibilang gak ada apa-apa ya ditinggal aja. Ini sering menyebabkan konflik di dalam pernikahan karena tidak bisa adanya komunikasi. Makanya Tuhan bilang, bukan hai suami ngertilah istrimu, bukan. Tapi Tuhan katakan apa? Kasihilah. Teladannya seperti Kristus mengasihi jemaat. Saya tanya, apa bukti Kristus mengasihi jemaat? Apa buktinya? Dia rela memberikan nyawanya untuk jemaat. Sejauh mana kerelaan suami dalam bukti mengasihi istri, itu bukti cinta Anda kepada pasangan Anda. Betapa banyak wanita yang terluka karena begitu mengharapkan kasih dari suaminya, tapi dia tidak mendapatkannya. Sehingga akhirnya memberi respon yang salah. Perhatikan, yang terluka tidak dipulihkan akan cenderung melukai lagi. Itu yang terjadi dalam rumah tangga. Istri yang terluka melukai lagi suami. Suami yang gak dipulihkan melukai lagi istri. Istri melukai, lama-lama orang tua melukai anak. Karena orang yang terluka cenderung melukai yang lain. Makanya kita perlu kasih. Kasih itu siap mengampuni. Kasih itu menutup banyak sekali dosa. Janganlah kesalahan suami kita yang lama-lama diingat-ingatin. Karena suami istri itu suka nyimpen. Mau bukti kenapa istri suka nyimpan? Buka aja tasnya. Di dalamnya ada stok belanja 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Itu suka nyimpen. Ya sudah, kalau sudah dibereskan sudah. Jangan nanti tengkar lagi di sini, dibongkar lagi dulu kalau begitu, dulu kan gitu. Kapan beresnya, Nang? Lepaskan. Firman Allah berkata, kalau engkau marah jangan simpan amarahmu sampai matahari terbit. Ada expire date-nya. Makanan aja ada expire date-nya. Marah juga ada expire date-nya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Berapa jam ibu-ibu? 12 jam. Kalau marah sama istri, marah sama suami, tidak boleh lebih dari 12 jam. Itu expired. Artinya, jangan beri kesempatan kepada siapa? Iblis. Makanya banyak keluarga keras. Bapak ibu keras. Saya bukan dibayar ya, tapi saya mau tanya. Siapa yang sudah nonton Ngeri-Ngeri Sedap? Ya, bagus kan filmnya? Ya, kadang-kadang kita perlu merendahkan diri. Jangan pikir seorang suami tidak bisa minta maaf. Jangan pikir mama juga nggak bisa, istri nggak bisa minta maaf.
Hanya anak yang perlu minta maaf. Tidak ada. Tapi Tuhan bilang, rendahkanlah dirimu, ucaplah syukur. Kalau saya salah, saya ngomong maaf sama anak saya sampai hari ini. Anak-anak saya sudah menikah, maksud saya baik, saya mau buat begini. Mama, jadinya berantakan loh begini. Oh sorry ya, mama gak pikir begitu nak. Minta maaf, is beres, selesai, clear. Katakan clear. Perlu suami istri clear. Jangan simpan dalam hati. Gimana gak sakit bu, dia berselingkuh. Perselingkuhan bagi Tuhan, kalau kita mengampuni, Tuhan aja sudah mengampuni. Yang penting bertobat, selesaikan. Betul? Ya. Masalahnya kenapa suami berselingkuh? Itu pasti ada salah istri juga. Saya konselor. Ya. Jarang yang suami itu tiba-tiba langsung terpleset begitu, seperti terpleset kulit pisang untuk jatuh. Pasti ada proses. Di rumah dia tidak merasa nyaman. Istrinya tadi sudah jadi pang 6. Istrinya jadi polisi toba. Pulang ke rumah istri cuma ngomel-ngomel. Pulang ke rumah istri cuma menuntut. Ya ketemulah sama wanita yang sangat memperhatikan dia. Wah kalau udah begini lupa Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lupa ayat-ayat firman Tuhan. Yang terjadi nanti kejadian. Kalau habis kejadian keluaran. Kalau nggak bertobat ulangan. Kalau sudah ulangan tidak lagi bertobat, jadilah hakim-hakim. Sampai ketemu di pengadilan negeri. Betul. Jadi jangan saling mempersalahkan. Sikap ini tidak boleh, maka Tuhan minta hormat dan mengasihi. Next, yang kedua, saya udah mesti selesai sebentar lagi. Yang kedua, ya apa yang kedua? Lanjut. Sebelum masuk yang kedua, kita baca satu ini, kita baca ini keterangannya penting nih. Kembali dulu. Kita baca yuk sama-sama yuk. Bapak Ibu 2, 3. Kasih walaupun. Demikian juga suami mengasihi istri. Lebih keras, walau istri tidak sempurna dan melakukan kesalahan, suami tetap harus mengasihinya. Sebagaimana Tuhan pun mengasihi seorang suami walau apapun kesalahan yang telah. Pernikahan itu terdiri dari suami yang tidak sempurna dan istri yang tidak sempurna. Karena apa? Kita manusia sudah jatuh di dalam dosa. Puji syukur sama Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Kita menjadi ciptaan baru. Tetapi tabiat dosa itu tetap menarik kita. Makanya perlu kita hidup dipimpin oleh roh. Berapa minggu ini saya dengar tentang Roh Kudus. Kita perlu dipimpin roh. Karena tabiat kita ini ingin melawan, ingin memberontak, ingin berbuat dosa. Itu ada. Istri yang rindu memberontak karena suami yang tidak berperan. Suami yang rindu untuk marah sama suami istrinya karena istri tidak mau taat. Itu ada. Tetapi ingat, wanita yang tidak sempurna, istri yang tidak sempurna, pria yang tidak sempurna, suami yang tidak sempurna, di dalam pernikahan diikat oleh kasih Kristus. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kalau ada di sini yang belum menikah, coba angkat tangan, yang belum nikah. Jangan setengah tiang lah. Nah, oh wanita, pria yang belum. Jangan cari suami yang sempurna. Nggak akan ketemu. Jangan cari wanita yang sempurna, nggak akan ketemu. Tetapi pernikahan akan saling menyempurnakan. Proses itu yang sering kita nggak sadari. Makanya ketika saya sedang diproses oleh suami saya memberontak. Ketika suami juga lagi diproses oleh istrinya, dia memberontak. Kalau ada suami saya, kami suka duet khotbah ya. Tapi hari ini dia belum tiba karena masih ada tugas di Jakarta. Dia selalu bilang, ini si naga. Naga, kepalanya sih sudah dihancurkan tapi ekornya masih begini-begini. Ya, suami saya si naga. Nah, dengan keberadaan dia, kekurangan dan kelebihan dia, itu membentuk saya. Kalau saya memberontak, saya nggak terproses dalam diri saya.
Tapi ketika saya menerima, Tuhan kau izinkan suami saya dengan karakter yang seperti ini supaya saya diproses oleh Tuhan menjadi sempurna. Maka proses itu nyaman. Jadi tidak begini, tapi begini, saling melengkapi. Itu yang harus kita ucap syukur. Saya bersyukur. Aduh, perbedaan yang paling berat itu adalah saya lahir, ini istilah suami saya ya, kalau kami seminar, saya lahir di tanah Kanaan katanya. Kalau suami saya lahirnya di Padang Gurun. Saya lahir di kota Medan ini ya 61 tahun yang lalu. Suami saya lahir di kaki Gunung Simbolon. Sampai hari ini kampungnya tidak ada di Google Map. Nggak ada. Dan dia bilang pusernya dipotong sama bambu. Dikasih maaf kata tuh yang hitam-hitam dari panci itu. Ya, saya lahir sudah di rumah sakit. Nah, dia ikut papanya pindah ke sini, di Padang Bulan mereka kehidupan bertani. Saya dari kecil, papa saya pemimpin sesuatu bank BUMN. Di BUMN suatu bank. Dari TK saya sudah naik mobil diantar supir. Kata suami saya, boro-boro lihat pakai diantar mobil, lihat mobil aja aku lagi kecil di Padang Bulan sana, di kaki Gunung Simbolon sana nggak pernah lihat mobil. Sekolah aja nyeker. Perbedaan. Itu perbedaan yang paling berat dalam pernikahan kami. Tetapi saya siap diproses. Proses yang paling berat dalam pernikahan kami adalah menyesuaikan gaya hidup. Karena papa saya, kalau saya bilang, "Pah, sepatu saya rusak. Yuk beli ke toko sepatu." "Pah, bayar Pah." "Kok cuma satu? Beli aja 3." Karena saya kuliah di Jakarta, saya kuliah di UI, papa saya datang dari daerah belikan sepatu. Menikah sama Pak Jalyaman, Pak. Itu sepatu putri anak kita udah rusak. Mana? Lihat dulu. Proposal dulu. Berat. Tapi saya bilang, saya dibentuk. Karena saya bilang, pohon keluarga dia begitu. Berarti saya terima. Makanya kalau suamimu sifatnya gimana, coba runut ke atasnya, opung-opung bapaknya gimana. Itu namanya pohon keluarga, penting. Begitu saya mengerti pohon keluarga suami saya, keuangannya sangat sulit. Maka saya mengerti bagaimana dia mengelola keuangan, saya terima dia apa adanya. Dan saya tahu itu pembentukan Tuhan, supaya saya gak terlalu boros. Suami saya sangat ketat dengan uang. Jadi tabungan kalau ada apa-apa sama dia aja. Ya, nah itu mengucap syukur. Jangan bilang, memang kau ini begini. Kalau berantem lagi nama opungnya disebut lagi. Opung sudah di kuburan juga dipanggil-panggil lagi. Aduh, hari ini kita mengerti. Katakan, yes. Katakan, hari ini saya mengerti. 2, 3. Yang kedua, hormat. Tadi mengasihi. Sekarang hormat, tunduk. Ini hormat ya. Istri itu harus tunduk pada suami. Seperti jemaat tunduk pada Kristus. Bahasa Inggrisnya respect ya. Tunduk. Next, kita lihat apa yang dimau dari tunduk ini. Yuk ibu-ibu baca semua. Seorang istri 2, 3. Tetapi, lanjut. Seperti jemaat tunduk pada Tuhan. Jangan sampai kita diberkati wanita ya kerja. Ternyata gaji kita lebih besar dari suami kita. Terus kita anggap remeh dia, bisa. Kalaupun engkau bekerja itu dalam rangka memaksimalkan peranmu sebagai seorang penolong. Ingat itu. Suami kepala keluarga, tugas kepala keluarga adalah imam, nabi dan raja. Kalau raja senang semua, tapi imam itu artinya mendengar suara Tuhan. Nabi mendengar suara Tuhan. Imam itu artinya membawa persembahan kepada Tuhan. Artinya hal-hal yang rohani itu tugas suami. Karenanya di dalam keluarga kita perlu namanya mesbah keluarga. Realita, kenyataan aja. Kalau kita udah gak ada mesbah keluarga. Zaman now, makan tuh sendiri-sendiri. Kalau dulu ibu saya ingat. Kalau makan malam itu wajib bersama.
Kalau makan bersama masih mending. Bapak, ibu masih bisa doain anaknya. Sebelum itu baru cuma doa makan doang. Kalau enggak Bapak Ibu yang sudah punya anak, kapan kita punya waktu untuk meneladani kebenaran firman Tuhan ini kepada anak-anak kita, mengajar firman Tuhan ini kepada anak-anak. Kalau enggak ada mesbah, kapan kita memberi contoh untuk mendoakan satu dengan yang lain? Kapan? Sadarlah. 1 hari 24 jam, kapan kita membawa anak-anak kita untuk datang dengar sama Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Jangan-jangan sampai dia lebih tahu lagu dunia ini daripada lagu rohani. Dia lebih baca-baca komik-komik daripada baca Alkitab. Maka dunia ini yang akan mendidik mereka. Ibu-ibu, respeklah sama suami. Walaupun dia bukan orang yang sempurna. Saya nggak bisa merubah yang namanya Jaliaman Sinaga. Tetapi saya bisa merubah respon saya. Saya bisa rubah respon saya. Ketika respon saya berubah, maka pasanganmu akan berubah. Amin. Kalau pernikahan yang menuntut itu pernikahan yang terluka. Saya langsung aja to the point. Ya, saya akan selesaikan. Pernikahan yang menuntut itu pernikahan yang terluka. Mustinya kamu begini dong, mustinya kamu begini. Itu menuntut. No. Mari kita belajar untuk mengoreksi diri kita. Apa yang harus saya perbaiki ya Tuhan? Supaya kalian gak menuntut di dalam pernikahan ini. Kalau kau menuntut itu yang dilihat anakmu ketika nanti dia menikah. Itu pun yang dilakukan di dalam keluarganya. Next, kita akan tutup. Karena saya udah dikasih kode. Kalau mau dengar lagi nanti datang di ibadah yang ketiga. Saya akan bicara keluarga lagi. Lanjut. Yang terakhir, anak-anak harus taat dan hormat orang tua. Orang tua juga punya kelemahan anak-anak. Katakan yes. Dia gak sempurna. Tapi firman Tuhan berkata dalam 10 hukum. Hukum kelima, hormatilah orang tuamu. Dan itu satu-satunya hukum yang mendapat bonus. Apa bonusnya? Panjang umur. Gak ada yang sempurna. Mungkin orang tuamu membeda-bedakan engkau. Lepas dari itu, mungkin orang tuamu memberikan satu komunikasi yang gak baik. Mungkin orang tuamu melakukan hal yang tidak benar. Mungkin papamu gak pernah pulang. Tapi kau harus hormat. Karena itu perintah Tuhan. Mari Bapak Ibu. Kita harus memiliki rasa kasih dan hormat. Di dalam pernikahan, di dalam kehidupan keluarga kita. Saya percaya kalau ini kita lakukan, maka akan ada kebahagiaan. Saya berharap pernikahan kita gak sama lagi. Yuk bilang, pernikahan saya gak akan sama lagi. Keluarga saya akan diberkati. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya undang WL maju ke depan. Mari refnya, Yesus pegang erat tanganku Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Dapat hidup di luar kasih Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku. Yesus, angkat tanganmu, minta kekuatan dari Tuhan. Kehidupanmu di hadapan Tuhan. Oh buka pernikahanmu di hadapan Tuhan. Buka keluargamu di hadapan Tuhan. Apakah kasih dan penghargaan itu masih ada? Atau di rumah tangga kita yang ada adalah tuntutan, kata-kata kebun binatang, kata-kata yang merendahkan.
Oh hari ini terima sesuatu dari Tuhan. Katakan sama Tuhan, keluargaku berharga Tuhan. Aku mengasihi pasangan aku mengasihi anak-anak aku. Akan ada mesbah di dalam keluargaku. Kalau itu kerinduan saudara, angkat tanganmu. Saya akan berdoa buat saudara. Oh Rabasyara Labataka, ya Rama di rumah-rumah, mari angkat tanganmu, datang sama Tuhan. Perhatikan keluargamu. Kami rindu ada mesbah keluarga Tuhan. Kami rindu membangun kerajaan-Mu di rumah tangga kami masing-masing. Bapa, Kau lihat tangan-tangan yang diangkat. Biarlah mereka boleh menggenapi rencana-Mu. Berikan kekuatan bagi mereka. Aku berdoa, suami istri dipulihkan. Hubungan orang tua dan anak dipulihkan. Hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya. Hati anak-anak berbalik kepada bapaknya. Terima pemulihan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan kembali ke keluarga kami masing-masing. Kami rindu ada sesuatu yang berbeda, yang Tuhan sudah ubahkan. Kami gak menuntut lagi, dimulai dari diri kami yang berubah. Terima kasih Bapa, Engkau meteraikan firman yang telah kami dengar hari ini. Kami percaya Engkau akan memberkati tiap-tiap keluarga. Di dalam nama Yesus, tiap keluarga yang diberkati sama-sama dengan saya katakan amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, saya ada menulis buku.